Merry Christmas semuanya. Halo, Merry Christmas semuanya. Puji Tuhan. Saudara, mari saudara lihat kiri kanan, berikan senyum yang terbaik dulu. Kita jarang-jarang ngumpul Gold Coast Brisbane ya. Hari ini kita baru ngumpul lagi ya. Maunya kalau kita ini satu kota kita bikin kita ibadah satu kali ya biar gabung sekalian. Cuma ini kita tempatnya jauh-jauh semua. Senang banget saudara sebagai gembala lihat saudara ngumpul semua ya ibadah di jam yang sama penuh sukacita, puji Tuhan. By the way saudara, karena ini adalah hari Natal, banyak teman-teman pelayan yang masih liburan. Hari ini please orang tua mohon maaf kita tidak ada Sunday School hari ini. Anak-anak stay dengan orang tua. Ya, di hari Natal anak-anak please stay dengan orang tua. Ya. Hari ini kita mau supaya anak-anak beribadah dengan orang tua dulu hari ini. Ya. Puji Tuhan. Hey kids, stay with your parents, okay? Be good boy and good girls, okay? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di tahun 2022 yang tinggal seminggu ke depan kita jalani, ada berkat, ada banyak pengalaman yang kita alami dan masing-masing memiliki kesan tersendiri dalam perayaan Natal. Dan puji syukur kepada Tuhan, hari ini tanggal 25 Desember 2022 kebetulan pasti banyak di hari Minggu. Ya. Dan saya berdoa supaya Natal tahun ini itu memberi kesan yang berbeda, memberi kesan yang penuh berkat buat seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Gold Coast maupun jemaat Brisbane. Sehingga saya berharap biar melalui ibadah ini, mari jemaat Tuhan berikan waktumu hari ini. Di momen hari ini untuk kita semua bisa menikmati, menerima Tuhan di dalam hati kita. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kita kepada satu hal, bahwa setiap tahun kita punya tema pelayanan. Tema pelayanan kita pada tahun 2022 kemarin adalah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan untuk masuk pada tahun 2023, ini kita punya tema pelayanan. Kita baca sama-sama saudara ya, baca sama-sama. Kita punya tema pelayanan tahun 2023, kita baca sama-sama. Yang Indonesia, Inggris. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Ayo semua dong, semua. Yang lain belum baca, ayo semua. Saudara punya mulut bukan? Ya, ayo semua. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Dan pembacaan ini kita ambil di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara boleh baca nanti ya. Saya berdoa dan kita berharap kita mengalami penggembalaan Kristus sepanjang 2023. Sama seperti kita mengucap syukur sepanjang tahun 2022, maka 2023 nanti kita akan menikmati penggembalaan Kristus. Oke, saya masih belum bicara tentang tema pelayanan. Tapi hari ini di hari yang spesial, di hari Natal, Christmas Day, kita akan sedikit melihat tentang apa yang mungkin telah berulang-ulang kali kita dengar. Tapi saya berdoa supaya pesan ini menjadi berkat untuk kita semua. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya coba memberi tema Christmas message pada hari ini, Silent Night. Atau malam diam, malam kudus. Kita selalu nyanyi malam kudus, malam diam. Ya, ada subtitle Juru Selamat telah lahir. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saudara ikuti semua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 11.
Saya baca buat kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya mau ulangi ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat ini kemudian menginspirasi lagu yang sering kita nyanyikan dalam setiap perayaan Natal. Malam kudus, sunyi senyap, silent night. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab dalam pembacaan kita dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Hari ini di dalam pemaknaan ayat ini, ketika kita membaca pada hari ini, maka kata hari ini tidak menunjuk kepada makna historisnya 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini di sini menunjuk kepada hari ini, hari di mana kita merayakan, di mana kita beribadah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara, pertanyaan besar yang menjadi perdebatan panjang di kelompok umat Kristen, kenapa sih harus tanggal 25 Desember? Apakah salah kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember? Alkitab berkata semua hari adalah harinya Tuhan, bukan? Semua hari adalah milik Tuhan. Ketika kita merayakan Christmas, kita tidak sedang berfokus kepada tanggal 25 itu sendiri. Kita tidak sedang berfokus kepada the day that we celebrate the Christmas. Tetapi ketika kita merayakan Christmas, kita berfokus kepada Dia yang kita rayakan, yaitu Kristus Yesus. Saudara tahu enggak, perayaan Christmas yang pertama kali, saudara, sebenarnya bukan pada tanggal 25 Desember. Perayaan Christmas nanti kemudian dirayakan pada tahun 190 Masehi. Yang pada waktu itu dimulai oleh Clement Alexander. Dia memulai perayaan Christmas pada tanggal 25 Mei. Maaf, tanggal 20 Mei. Itu perayaan Christmas pertama kali. Lalu kemudian diikuti oleh sejarah, kemudian diikuti, ada yang mengatakan pada tanggal 19 April. Lalu ada yang mengatakan pada tanggal 25 Maret. Lalu apakah semua itu salah? Sekali lagi, kita tidak sedang menghormati 25 Desembernya. Lalu kapan tanggal 25 Desember itu mulai? Sejarah mencatat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa tanggal 25 Desember itu dimunculkan pertama kali oleh seorang teolog yang tinggal di Roma yang bernama Hippolytus. Dia seorang teolog yang tinggal di Roma, yang kemudian dia found out bahwa Mary mengandung pada tanggal 25 Maret. Kemudian dari sana dia menghitung 9 bulan, 9 bulan setelah itu jatuhnya pada tanggal 25 Desember. Itu kira-kira rasionalnya di situ. Tapi ada banyak perspektif, ada banyak argumentasi yang memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dalam pemaknaan historisnya. Dan kemungkinan besar ya penghitungan dari mulai bulan Desember Maria mengandung adalah ketika Alkitab mencatat pada bulan yang ke-6 ketika Elizabeth sepupunya Maria Elizabeth sedang mengandung pada bulan yang ke-6 ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Dan dalam penghitungan tahun keyahudian atau Rosh Hashanah, itu tahun baru orang Yahudi, itu jatuh pada sekitar bulan September, Oktober. Jadi kalau pada bulan September jatuhnya dan menghitung 6 bulan setelah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Diperkirakan pada bulan Maret Mary mengunjungi Elizabeth dan 9 bulan setelah itu kemudian jatuh pada bulan Desember.
Anyway, sekali lagi, itu sejarahnya. Ya. Tidak ada salahnya kita merayakan Christmas pada hari ini. Tapi dengar baik, bagaimana kita merayakan dan kepada siapa kita merayakan, itu yang menjadi penting. Sebab ada banyak perdebatan ketika pada zaman Romawi pada tanggal 17 sampai tanggal 25 ada juga perayaan pagan pada waktu itu, ya. Perayaan pagan pada waktu itu yang menghormati dewa matahari dan seterusnya. Tetapi saudaraku, bukan karena itu kemudian tanggal 25 itu muncul, bukan. Tapi sekali lagi, kalau kita percaya bahwa kita ini adalah anak Tuhan, maka kita adalah pemilik yang sah terhadap semua instrumen yang ada di dunia ini. Ketika Allah menciptakan, termasuk hari. Kalau kita katakan kita adalah anak Tuhan, bukankah kita lebih berhak daripada yang lain untuk menikmati hari-harinya? Bukan berarti kita menduplikasi, bukan Anda sedang menduplikasi perayaan pagan. Bukan, yang lebih pantas mereka duplicate kita punya perayaan. Benar begitu mestinya kan? Karena kita adalah anak Tuhan. Bapa kita pencipta, pemilik yang sebenarnya. Oke, itu dalam makna sejarahnya sekedar untuk kita mengerti. Kita kembali kepada apa yang kita baca tadi. Alkitab menceritakan di satu malam yang sunyi ketika malaikat Tuhan mendatangi gembala di padang. Saudara, pemaknaan kata malam di sini tidak saja bermakna secara fisik. Dalam waktu di tengah malam yang sunyi, malaikat Tuhan datang, ada terang yang sangat besar. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada para gembala. Tetapi makna malam di sini juga memiliki metafor atau kiasan, ya, bahwa malam selalu bicara tentang, atau darkness bicara tentang kejahatan. Bicara tentang hal-hal yang bisa bicara tentang masalah. Bahkan dikatakan bahwa raja kegelapan itu adalah setan, iblis. Jadi kita bisa mengambil makna kiasan itu. Nah, saudara, jarak waktu antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu kurang lebih 400 tahun. 400 tahun Allah tidak berfirman sama sekali. Saudara bisa membayangkan bagaimana sunyinya bait Allah pada waktu itu. Bagaimana sepinya ritual-ritual ibadat pada waktu itu. Orang datang beribadah di bait Tuhan, tetapi tidak menikmati apapun juga. Bahkan dalam sejarah kita mengenal ada kurang lebih 1000 tahun dark age atau masa kegelapan. Dari tahun 1500, dari tahun 500 sampai 1500. Dan kenapa disebut masa kegelapan dalam sejarah? Karena pada masa itu terjadi kemerosotan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga apa yang terjadi? Perang, penyakit, dan banyak hal. Ya, runtuhnya kerajaan-kerajaan besar termasuk Romawi dan seterusnya. Kemudian ini disebut sebagai masa kegelapan, masa kelam. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian di dalam kesunyian malam. Di dalam malam yang sepi itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dan berkata kepada para gembala. Jangan takut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara membayangkan di dalam keadaan yang sunyi sekian lama. Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang memberikan gairah tersendiri untuk orang-orang mengenal siapa itu Tuhan. Begitu panjang masa itu. Lalu kemudian firman Tuhan datang, malaikat Tuhan datang berfirman, jangan takut. Berita Natal yang pertama kali sebenarnya adalah jangan takut. Dan itu datang ketika dalam malam, dalam kegelapan, masa yang sunyi, masa tidak ada firman, lalu datang firman, jangan takut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap.
Ada banyak prediksi yang mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun gelap. Tahun resesi. Dan banyak persoalan-persoalan yang diprediksi bakal muncul di tahun 2023. Ada potensi perang dan seterusnya banyak lagi. Yang dengan berani dikatakan akan terjadi pada tahun 2023. Bahkan para tokoh dunia mengatakan tahun kegelapan. Tapi saya berkata kepada saudara, berita Natal buat saya dan saudara pada hari ini adalah berita yang datang di waktu malam. Berita yang datang di waktu kegelapan seolah-olah sedang menguasai pikiran dan kehidupan manusia. Saudara, tanpa kita sadar kita mulai terpengaruh, terintimidasi dalam pikiran. Kalau gitu nanti bagaimana tahun depan? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana dan seterusnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Dan kita berusaha mencari solusi. Kita berusaha mempersiapkan diri. Saya berkata kepada saudara, hari ini ada berita sukacita buat kita. Jangan takut. The Savior is born. Tidak hanya menunjuk pada waktu yang lampau. Tapi hari ini the Savior lahir di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, untuk hidup kita, bagi kehidupan kita semua. Baik keluargamu, pekerjaanmu, dan semuanya. Itu pesan penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Gelap bicara tentang dosa, bicara tentang persoalan, maut, kematian rohani, kegagalan. Itu ketakutan, itu bicara tentang kegelapan. Tapi sekali lagi ada berita gembira. Yesus telah lahir. Yohanes pasal 12 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadamu supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kristus telah lahir. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dan di dalam kelahiran Yesus, Alkitab mengatakan dengan jelas, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Mungkin prediksi para pakar pada tahun depan itu mungkin berpotensi terjadi. Tetapi apapun fakta nanti akan kita jalani pada tahun 2023. Alkitab berkata kepada kita, kegelapan jangan menguasai kamu. Kenapa? Sepanjang Yesus itu ada di dalam diri kita, sepanjang Kristus menjadi Tuhan, menjadi terang atas hidup kita, maka kegelapan tidak akan menguasai kita. Katakan amin. Itu yang harus dengan berani kita tangkap sebagai pesan Tuhan. Kegelapan juga bisa berarti orang yang buta. Orang yang buta adalah orang yang tidak bisa melihat wujud, tidak bisa melihat terang. Orang yang buta adalah seperti orang yang hidup di dalam gelap. Saya tidak katakan bahwa semua orang buta adalah orang-orang dalam kegelapan, bukan. Itu poin saya. Poinnya adalah seseorang yang tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa, pikirannya dibuta. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan sudah sadar banyak orang Kristen yang pikirannya dibutakan. Sehingga dia tidak bisa mampu melihat kebenaran yang Kristus sedang tanam di dalam dirinya. Sehingga tanpa sadar dia terpenjara dengan pikirannya. Terpenjara dengan rasa takutnya. Terpenjara dengan kekhawatirannya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia tidak bisa menikmati perjalanan imannya dengan baik. Itu kiasan dari malam sunyi tadi. Malam tanpa berita, malam tanpa firman, malam dalam kegelapan, malam dalam kesunyian. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Hanya orang yang ada Kristus di dalam dirinya yang mampu mengatasi setiap keadaan gelap. Sekali lagi, hanya orang yang ada Kristus di dalam dirinya yang mampu eksis di tengah situasi kegelapan sekalipun. Kita akan menghadapi situasi yang keras di waktu-waktu kemudian, di akhir zaman. Tapi orang-orang yang punya Yesus di dalam dirinya, atau saya berani mengatakan tetapi Anda jemaat Tuhan El Gibor Gold Coast dan GPD Brisbane, di mana Kristus ada di dalam hatimu, maka terang akan tetap ada di dalam diri kita sehingga kegelapan tidak akan dapat menguasai kita. Saudaraku, ada 3 hal penting yang menjadi title dari Yesus yang membedakan kekristenan atau ketuhanan Kristus dengan belief system yang lain. Kelahiran Yesus, yang pertama kelahiran Yesus telah memberi dampak yang besar dalam sejarah peradaban manusia. Dan itu tidak bisa disangkal. Dan yang kedua, kebangkitannya dari kematian. Itu Yesus yang kita rayakan, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Itu dia Tuhan yang ada atas kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah hanya Yesus dan hanya dia pribadi satu-satunya yang kelahiran dan kehadirannya telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Yesaya telah menubuatkan kelahiran 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama exactly jadi tepat seperti apa yang difirmankan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi pribadi inilah yang kita rayakan dalam perayaan Christmas seperti hari ini. Pribadi inilah yang kita muliakan dalam perayaan Christmas pada hari ini. Bukan kepada 25 Desembernya, bukan. 25 Desember tidak ada hubungan dengan keselamatan. Tetapi pada hari ini kita mendedikasikan, bahkan dunia mendedikasikan sekalipun terjadi pergeseran yang sangat jauh dari makna yang biblical bergeser kepada makna yang sangat kultural. Orang merayakan Christmas bukan lagi Yesus yang menjadi fokusnya, tetapi lebih bermakna kepada tradisi kulturalnya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan Gold Coast Brisbane berani mengambil sikap, memilih, melakukan pilihan yang terbaik atas hidupmu pada hari ini untuk datang beribadah. Lepas alasan apapun yang membawa Anda datang beribadah hari ini, saya berkata kepada saudara, Roh Kudus yang telah menggerakkan hatimu untukmu datang beribadah pada hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya pada hari Minggu yang terakhir di tahun 2022, di puncak perayaan Christmas pada hari ini, Roh Kudus membawa saya dan saudara untuk dapat merayakan perayaan ini dengan hanya memuliakan Tuhan. Kita mampu mengambil satu keputusan spiritual, saya mau datang kepada Tuhan pada hari Minggu untuk merayakan kelahiran Kristus. Yesus lahir, Yesus hadir, berita kelahiran Sang Juru Selamat datang pada waktu malam di tengah kesunyian. Saudara, kita bandingkan dengan peristiwa di Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Perhatikan ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sama seperti berita malaikat Tuhan kepada para gembala. Jangan takut. Alkitab menceritakan
Satu waktu ketika Yesus melihat murid-muridnya mendayung sedang kesulitan. Alkitab mencatat seperti itu. Mereka sedang kesulitan, susah payah mendayung. Bukan cuma tentang itu, tapi Alkitab kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam itu the darkest of night. Paling malam, dan jam 3 itu paling dingin. Di puncak kegelapan malam, Yesus mampu melihat murid-murid yang sedang kesusahan mendayung, kesulitan mendayung. Yesus datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia tidak saja lahir pada waktu malam, hadir di dunia sebagai juru selamat dalam makna historisnya 2000 tahun yang lalu. Tapi perjalanan hidup kita pada hari ini pun, Kristus mampu melihat perjalanan hidup kita di tengah malam dan berkeras pekatnya kegelapan yang berusaha menghimpit hidup kita. Dengar baik, Yesus mampu melihat saudara, melihat kita. Dia mampu mengerti dan merasakan apa yang sedang kita rasakan pada malam-malam di hidup kita. Dan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Sekalipun murid-murid berkata, murid-murid ketakutan, bahkan mereka di waktu malam, mereka melihat Yesus bukan sebagai Tuhan. Orang yang ketakutan dalam kegelapan, orang yang terintimidasi dengan persoalan hidupnya, dia tidak akan mampu memiliki pandangan yang clear tentang Yesus. Orang yang terintimidasi dalam malam dan kegelapan, dia tidak mampu melihat kehadiran Yesus dengan baik. Makanya itu perlu kita ibadah, perlu kita berdoa, perlu kita ikut fellowship, perlu. Supaya apa, saudara? Supaya kita mampu, supaya mata kita dicelikan dan kita tidak dibutakan oleh ilah zaman ini. Supaya kita dicelikan untuk mampu memandang kehadiran Yesus. Saudara sadar gak? Banyak persoalan kehidupan umat Tuhan adalah bukan karena Yesus tidak hadir dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak mampu dapat melihat dan merasakan bahwa Yesus sesungguhnya ada di dalam hidup mereka. Bukan Yesus jauh, bukan Yesus gak ada. Tetapi manusia tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran Yesus. Tidak mampu melihat Yesus yang ada di dalam hidup mereka. Dan saya senang banget. Di malam ketika murid-murid sedang kesulitan, Yesus berkata, ini aku. Ini aku. Tenanglah, jangan takut. Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Alkitab mengatakan. Raja damai. Makanya beberapa minggu yang saya katakan kalau Natal jangan marah-marah. Kalau hari Natal jaga hati dengan baik. Supaya Natalmu penuh berkat. Kalau Natal jaga, jangan mudah tersinggung. Supaya Natalmu jadi penuh berkat. Kalau hari Natal jangan suka cemburuan. Supaya Natalmu jadi penuh berkat. Itu pesan Tuhan buat kita semua. Supaya kita mengerti bahwa Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sekali lagi, mungkin juga apa yang diprediksi tahun depan akan terjadi di dunia ini. Iya. Mungkin. Karena dunia dikuasai oleh iblis. Mungkin saja kegelapan. Tapi kita berkata, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi perhatikan baik. Tetapi terang Tuhan, haleluya. Tapi terang Tuhan terbit atas hidupmu. Terang Tuhan terbit atas keluargamu. Terang Tuhan terbit atas pekerjaanmu. Terang Tuhan terbit atas bisnismu. Terang Tuhan terbit atas hubungan keluargamu. Terang Tuhan terbit atas komunitasmu.
terang Tuhan terbit atas hidup kita dalam pelayanan kita. Dan kemuliaannya, haleluya, menjadi nyata atas kamu. Dan kita akan melihat ayat 3 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kegelapan boleh terjadi tahun depan, tapi Yesus adalah gembala yang baik atas hidup kita. Kegelapan, kekelaman boleh terjadi atas bangsa-bangsa, tapi tahun depan kita percaya Yesus adalah gembala yang baik. Tak akan aku kekurangan. Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu itu menghibur aku. Kekelaman boleh terjadi, kegelapan boleh terjadi. Gada dan tongkat Tuhan, firman Tuhan, kehadiran Tuhan akan mampu memberikan kita penghiburan di masa kegelaman sekalipun. Dan Alkitab berkata, Tuhan bahkan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Sehingga kebajikan dan kemurahan akan mengikuti langkah-langkah hidup kita. Ketika terang Tuhan terbit atas hidup kita. Haleluya. Ketika terang Tuhan terbit atas hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2022 dalam satu pekan ke depan kita akan lewati. Pastikan kita mengakhiri tahun 2022 sebagai pemenang. Akhiri perjalanan 2022 sebagai orang-orang yang kuat imannya. Yang meraih berkat dan jawaban Tuhan. Yang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Yang dapat memandang Yesus hadir atas hidupmu. Buatlah keputusan penting atas hidupmu. Dengar baik. Kekuatan, kemampuan, dan apapun yang ada di dalam dirimu hari ini. Tidak akan dapat menolongmu untuk perjalanan di 2023. Hanya dengan Yesus, bersama Yesus. Kita mampu menjalani tahun depan dengan semangat iman. Yesus telah lahir dan ini menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa. Dan itu bukan 2000 tahun yang lalu lagi, tapi ini lahir pada hari ini. Berita Natal di tengah malam gelap hadir buat kita untuk kita dapat menerima, mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Juru Selamat hadir buat kita. Pegang ini baik-baik. Juru Selamat tidak hanya bicara tentang sorga yang akan kita alami, tapi bicara tentang kehidupan hari-hari hidup kita. Dia hadir sebagai Juru Selamat. Anda nggak kuat, ada Juru Selamat. Kita nggak kuat, ada Juru Selamat. Nggak mampu, ada Juru Selamat. Ada Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Pastikan tahun depan kita tetap setia beribadah. Amin. Pastikan tahun depan tetap setia berdoa. Jangan pernah menurunkan semangat berdoa. Kita punya moto pelayanan. GPD masih ingat ya moto pelayanan ya? Tetap bukan masih ya. GPD masih ingat toh? Ayo yang keras GPD moto pelayanan 1, 2, 3. Itu yang paling keras. Itu yang paling keras. Ayo semua GPD. 1, 2, 3. Strong community, strong faith. Padahal paling banyak. Ya. Strong community, strong faith. Itu moto pelayanan GPD Brisbane. Gold Coast. Masih ingat? We are the family of God. And, oke, sama-sama. We are family of God and I love my family. Itu moto pelayanan. Itu moto El Gibor. We are family of God and I love my family. Itu moto pelayan, itu moto gereja kita. Ya. Dan itu harus mewarnai perjalanan iman kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin membacakan satu ayat.
untuk kita semua, dan saya mau saudara semua ayo perhatikan dengan baik. Dan setiap ayat yang saudara saya baca untuk saudara katakan amin. Oke? Ya, setiap ayat yang saya baca saudara katakan amin. Oke? Semua ya, fokus dengan baik semua. Haleluya. Ini berkat Tuhan buat kita. Ibrani pasal yang kita bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 27. Dengar baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.